MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kisah-kisah inspiratif, tangan profesi yang sangat unik. Apa Luar itu? biasa. Mungkin sebelum kita mulai, bisa perkenalkan dulu dari Bapak, nama, umur, profesinya apa, lalu Ibu, nama, umur, dan profesinya. Mari Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Deni Ratu Alexander, umur 48 tahun. Wah, profesinya Pak? Profesi sebagai security. Wah, sudah berapa lama menggeluti bidang ini? Maksudnya sudah berapa lama kerja sebagai security? Hampir 10 tahun. Wah, 10 tahun. Kalau dari awal memang security atau baru 10 tahun ini? Dari awal udah security. Cuma jadi berarti 10 tahun di satu tempat. Di- Tapi sebelumnya ada lagi? Ada lagi. Ada lagi? Iya. Berarti pengalaman sebagai security total berapa lama ini? Total hampir 20 tahun. Luar biasa, luar biasa. Nah sekarang Ibu nih, apa ini security itu? Atau bayangin ya, nggak banyak nih security wanita. Nah mari kita dengarkan. Nama, umur, profesi. Nama saya Asnaria, umur 49 tahun, profesi sebagai security. Sudah berapa lama Bu menggeluti sebagai security? Saya sebagai security dari tahun 2006. 2006, wow luar biasa. Gak banyak nih kan ya security perempuan ini ya. Di tempat kerja berapa orang Bu? 3 orang. 3 orang. Apakah ada penolakan atau orang berkata gini, kok perempuan jadi security gitu ya misalnya? Mungkin udah panggilan hidup, Mam. Iya. Tapi nggak ada yang bilang aneh nih karena wanita jadi security. Nggak ada. Wah. Nah bicara soal security, bagaimana kalau ada yang tertarik nih buat jadi security? Biasanya persyaratannya apa saja? Apakah ada misalnya latihan bela diri atau mesti ada ada ya kuat atau apa ini performnya? Syarat-syaratnya dia harus tegas, tegas. Terus tahu situasi dan keamanan sekitarnya. Gitu. Kalau apa? Atau Ya kalau punya kemampuan bela diri, mungkin itu lebih bagus. ada pelatihan nggak Pak? Ya kalau untuk security ada. Kayak seperti apa pelatihannya biasanya? Pelatihan ya kita pendidikan biasanya di suatu tempat. Kita dikirim, kita dididik di sana. Pelajarnya apa? Apakah ya jadi security satu, jangan lupa bawa pentung gitu, atau misalkan ada pelatihannya secara praktek? Pelatihan secara praktek, ya lari, set up, ya bela diri juga. Nanti setelah selesai pelatihan, selama 6 bulan atau 9 bulan, dapat sertifikat dari sana. Baru itu, jadi security itu harus bersertifikat. iya. Ibu juga ada sertifikatnya? Ada. Wow, luar Berarti Ibu juga ikut lari, sit up, bela diri gitu ya, untuk pelatihannya itu gitu. Pelatihannya ada apa lagi selain itu? Ya selain itu ya PBB, PBB baris baris-baris ya? berbaris. Supaya bisa rapi ya semuanya. Ya Squat jump, sit up. Ya. cara menghadapi orang yang tidak dikenal, menghadapi Sopan santun. etika sopan santun juga. Luar biasa. Pekerjaan security bukan pekerjaan yang gampang. Pekerjaan yang membawa tanggung jawab yang cukup besar. Seringkali mereka yang harus menjadi tameng utama pada waktu mereka menghadapi banyak hal, masalah, keluhan, mungkin orang yang melanggar hukum. Tetapi ini adalah pekerjaan yang mulia. Nah, saya dengar Bapak dan Ibu ini security di sebuah sekolah. Ya, ini kan setiap tempat pasti mengandung resiko dan kemudian persoalan yang berbeda. Kalau security di sebuah sekolah, yang paling bermasalah ini apa? Mungkin dari Bapak dulu ya. Persoalannya ini apa saja nih yang selalu bikin masalah? Dari muridnya. Oh, muridnya bukan orang tuanya. Ya murid dan orang tua juga sih sebenarnya. Nah, coba cerita apa masalah-masalah yang selama ini timbul. Dari Bapak dulu, Bapak nanti dulu. ada itu Ibu ya. Problemnya, masalahnya, mungkin diomelin, dimaki, mungkin anak-anak lari-lari. Atau ada yang mungkin cabak kabur gitu ya?
Banyak Kalau ada. dari muridnya ini ada murid yang enak diatur dan ada yang nggak enak diatur, bandel. Waktunya udah pulang, belum pulang. Kalau dari orang tua murid ya itu susah diatur. Jadi banyaknya orang tua murid itu ternyata susah diatur ya. Iya. Mulai dari parkir pasti. Parkir ya. Terus kemudian jemput seenaknya. Iya. Kadang lebih galakan dia. Oh, galakan dia ya. Satpam nggak boleh galak nih kalau di sekolah ya. Iya. Kalau satpam di misalnya di bank masih lumayan ya. Tapi kalau di sekolah ini kan diminta juga untuk ramah, Iya. betul. Untuk care sama anak-anak, untuk jaga anak-anak juga. Nah, pengalaman ibu nih, pernah nggak dimaki orang tua murid? Pokoknya pengalaman yang nggak enak dulu nih ya. Pernah, Bu. Gimana Waktu ceritanya? itu pas pelajaran baru, ajaran baru. Dia nanya, bapak itu nanya, pulangnya jam berapa ya Bu ya? Jam 12.30 Pak. Di sini jam segini, tapi kok belum tepat, belum pulang-pulang juga, katanya belum keluar juga. Sabar ya Pak, tunggu. Tapi ya di jam segini, Pak sabar Pak, tunggu sebentar, saya gitu. Sampai saya ada itu namanya marah juga. Bu sabar Bu, kata gitu, jangan dilawan. Iya ya Pak. Terus tuh, oh ibu begini caranya ya gitu. Pak maaf kalau marah silakan keluar Pak. Gitu. Aduh. Ya kadang-kadang, nah sekolah itu kan pasti SD keluarnya beda, TK keluarnya beda. Nah itu ibu mesti hafal nih semuanya. SD lumayan saya hafal anak-anaknya. Kalau TK masing-masing security-nya. Oh, berbagian. Berbagian. Ibu bagian SD Iya. ya. Jadi segitu banyak berapa nih Bu kira-kira anak-anak SD itu? Banyak juga deh Mam. Iya. Banyak. Ya, ada 500-an. Ada 500-an. Itu kira-kira wajar tahu nih. Wajah tahu. Nama juga harus tahu. Oh iya, nama juga harus tahu. Iya. Wah. Oh, karena kalau jemput nggak boleh masuk ya, dia nggak boleh keluar dulu kalau orang tua belum Iya, jemput. saya bilang jangan keluar dulu sebelum dijemput. Bu, jemput sana, nggak usah di sini aja. Gitu. Kadang suka ada nyelos, ada nyelos. Nanti Iya, hilang gitu nyelonong. ya, ini nggak ketemu sama orang tuanya. Iya, nggak ketemu orang tuanya. Atau orang tuanya nanya sama kita, Bu kok ini kagak ada anak saya ya? Gitu. Waduh. Oh, jadi nggak cuma bukan nggak hanya jadi untuk security ya, jadi jaga anak Jaga juga anak ya. juga. Ya. Ngapalin 500 Ngapalin anak 500 lebih anak. loh. Dan setiap tahun ganti muka, betul ya Bu ya? Iya. Dan Karena nambah mukanya. tambah muka, anaknya ada yang lulus, ada yang berhenti. Iya. Wow, ternyata tidak sesimpel. Kalau Bapak ini bagian apa nih? SD atau SMP? Saya bagian di lapangan basket. Lapangan basket. Itu juga anak-anak basket kan banyak sekali. Dan kadang-kadang kan berurusan dengan mobil, dengan Iya. kendaraan. Itu pernah enggak terjadi sesuatu misalnya hampir kecelakaan atau masalah begitu? Pernah pengalaman? Sundul. Bolanya Ya, belum kena pernah sih selama mobil. ini, Bu. Wah, puji Tuhan ya semuanya berjalan dengan baik. Apa alasan Bapak dan Ibu nih ya untuk tetap memilih security dengan beban pelayanan, tanggung jawab, mungkin ada yang nyuri, mungkin ada kehilangan, ya itu kan beban pasti ya. Iya. Dan kemudian mungkin ada kerusakan di sekolah atau ada anak-anak bawa misalnya nih rokok ya. Nah ini kenapa Bapak dan Ibu ini memilih security ini sebuah tanggung jawab yang berat ini? Ya mungkin udah panggilan saya Bu untuk jadi security Bu. Kalau Ibu alasannya apa? Sama juga, mungkin udah panggilan dari saya untuk melayani. Melayani tidak selalu harus sebagai orang-orang yang mungkin bekerja sosial kelihatannya, atau tidak harus ada di mimbar atau mungkin ada di tempat-tempat beribadah, tetapi melayani ada juga seperti mereka. Bayangkan setiap hari mereka berurusan dengan ribuan anak, ribuan orang tua, dan mereka harus bersikap tetap manis, tegas, tetapi berjaga-jaga. Mereka tidak boleh marah, tetapi mereka harus membawa ketenangan. Mereka juga harus menerapkan hukum. Pekerjaan yang seringkali diremehkan banyak orang. Padahal tanpa mereka, tanpa security dimanapun, maka akan ada begitu banyak kekacauan. Mereka sudah bekerja lebih daripada 10 tahun. Bahkan Bapak hampir 20 tahun. Dan seringkali ada banyak orang yang mungkin bahkan tidak mengenal nama mereka. Sekalipun setiap hari kita bertemu. Biarlah hari ini menjadi sebuah pelajaran. Kapanpun, dimanapun kita bertemu dengan security, hargai mereka. Karena mereka orang-orang luar biasa. Mereka punya sangat banyak karya dan sangat banyak tanggung jawab.
Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bu Buri. Bu Ria, betul ya, saya takut salah. Dengan Bu Ria, apakah mungkin waktu saat muda, biasanya waktu masa kecil itu kan punya mimpi gitu ya, punya mimpi, pengen cita-cita. Apakah pernah terpikir sebelumnya bahwa ujungnya akan jadi security? Karena kan perempuan ya gitu ya, misalnya mungkin kan mungkin pengennya jadi apa, misalnya pekerja sosial atau apa. Cuma kok bisa ujungnya kepikiran gak sih pernah jadi, wah ujungnya jadi security gitu? Apa dia kecil, wah pokoknya saya pengen jadi polisi, pengen jadi security gitu? Nggak kepikiran sih, Mam. Waktu itu saya kerja di mana deh, bagian pramuniaga. Nah, dari situ saya mungkin dilihat ini kayak anak laki ya kata gitu, kayak anak laki. Iya, saya bekerja di suatu stand underwear gitu. Saya ditawarin, kamu mau jadi security nggak? Gitu. Saya ditawarin. Oh, jadi awalnya dari situ. Iya, saya tawarin kamu terus gimana? Boleh gitu, saya coba gitu ya. Nah dari situ, Mam, dari situ berlanjut sampai sekarang. Wow. Jalannya ada aja ya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang sebenarnya kita tidak sadar ya. Itu sudah panggilan. Nah kalau Bapak bagaimana nih sampai jadi security? Apakah memang dari kecil ya? Mimpinya, wah saya pokoknya terus kalau dari namanya ini kan orang dari daerah nih, bukan orang Jakarta nih. Apa asli dari Jakarta atau memang dari perantauan? Bapak dari Kupang, NTT, Ibu Jogja. Terus tinggalnya waktu kecil di Warakas. Warakas itu mana Pak? Jakarta Utara. Oh, jadi sudah tinggal di sini. Iya. Walaupun namanya masih nama Kupang nih ya. Nama itu kan farm. Oh, itu farm. Iya, turunan. Jadi awal saya jadi security itu nggak nyangka sebelumnya. Gimana bagiannya? Awalnya saya waktu dulu jemput istri lah istilahnya di Kalibata itu masih pacaran Ibu. Kita ngelihat security itu, aduh security kok enak ini kerjanya begini-begini. Terus lama-kelamaan saya jemput calon istri ya dulu calon istri. Nah saya lah coba daftar security ya, puji Tuhan diterima. Mulai dari jemput istri. Iya. Waduh, Saya calon lihat istri malahan ya. calon. Akhirnya malah jadi security. Loh, Sampai kok bisa sekarang ini. tertarik ya? Kok bisa tertarik loh? Security itu padahal kerjanya ya panasan, Iya. ya, kehujanan, ya. Jenuh. Jenuh di luar. Belum lagi kalau jaga malam. Ini ada jadwal jaga malam. Saya tahun 2006-2007 jaga malam. Kalau jaga malam tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tuh, kalau bapak jaga malam ada juga? Ada pakai shift Dari jam berapa sampai jam berapa? jam 6 ketemu jam 6. Wah, nggak ngantuk itu Pak? Terus boleh tidur nggak kalau jaga malam itu ya? Ya boleh Bu, Gantian. gantian cuman. Oh boleh, Iya. boleh tapi gantian. Gantian. Biasanya kalau jaga malam gitu bapak tidur berapa jam gitu? Ya tidur bagaimana Ya, nggak tidur punya. ayam Iya, ya? tidur ayam. Nggak bisa ditentuin sih Bu berapa jamnya. Oh cuma sebentar aja kalau Iya. ngantuk begitu. Nah dari sekian banyak perjalanan ya pasti ada suka dan duka. Nah, ya, mungkin ada kesaksian atau ada cerita bagaimana bapak dan ibu menolong orang lain di dalam pekerjaan ini ya. Karena kan banyak, ini pasti pekerjaan yang paling ajaib nih, menghadapi tantangan dan godaan setiap hari. Mungkin ibu dulu. Pengalaman paling, wah yang inget nih ya. Yang paling membekas, mungkin ada Dimaki-maki orang yang atau menolong anak hilang atau apa nih. Menolong anak-anak. Gimana ceritanya? Ya maaf ya, ada anak luar biasa. Dia nggak bisa Kebutuhan khusus ya. kebutuhan khusus, dia nggak bisa jalan, harus digendong gitu. Bu, orang itu kepala sekolah minta tolong, Bu, tolong angkat dong ke lantai 5 gitu. Ke lantai 5? Iya, gitu. Bang, saya bisa nggak ya? Bismillah, gituin. Saya berdoa dulu. Saya bisa gitu. Ayo Miss, kata gituin. Saya bopong dari lobi sampai atas lantai 5. Lumayan sih Mang, gitu, keringetan juga. Ya, Tapi saya bilang, pastilah. kok kuat ya saya, gitu. Wah, ajaib. Yes, saya kok sekuat ya.
Gitu, Iya. puji Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa ya itu bukan tugas satpam ya, jelas ya. Masa satpam gendong anak sampai lantai 5. Tapi inilah sebuah pekerjaan dan sebuah tanggung jawab, tapi juga pelayanan ya. Jadi ibu tidak memilih untuk berkata enggak gitu ya, tapi memilih gendong loh, walaupun tidak tahu bisa kuat enggak. Iya. Nah, mari kita semuanya yang masih muda, mungkin yang juga mungkin itu bukan tugas kita. Tetapi kalau kita bisa punya kesempatan melakukan sesuatu, punya kesempatan menolong orang, mari jadi saluran tangan, saluran kasih dari Tuhan sendiri. Kalau Bapak, gimana? pengalaman apa ini? Dorong mobil. Dorong mobil katanya. Pengalaman dorong mobil Ibu. Wah, gimana ceritanya Pak? Ya, ceritanya waktu itu mungkin udah nggak ada orang mungkin Bu. Terus? Saya sendiri, akhirnya ada seorang ibu-ibu Orang panggil tua, saya, iya. Pak sini Pak, gitu. Saya dekatin, ada apa Bu? Saya mau keluar, saya mau pulang. Tapi mobil saya terjepit di pojok Pak, bagaimana caranya? Oh sebentar Bu ya, saya akalin dulu. Akhirnya mobil itu bisa keluar Ibu. Dan pengalaman saya pribadi, saya pernah terjebak di lift. Hah, terus ceritanya gimana ceritanya itu? Ceritanya gini Bu, saya kan mau kontrol ke atas, Heeh. nah tiba-tiba lift itu mati. Jam berapa itu? Masih pagi. Oh, masih belum ada Iya. orang. Iya, waktu gedung Iya, sebelah yang di depan. dibangun, Iya. saya naik ke atas sendiri, tiba-tiba lift itu mati. Nah, saya kan Panik takut ya? panik juga. Udah keringatan, Gelap udah kah atau? gelap waktu itu. Lampu mati semuanya. Iya, Waduh. udah keringetan. Oh, nggak bawa HT lupa. HT. Wah, ini nih satpam tidak bawa HT nih, harus dimarahin. Nah, pada waktu itu masih ada tukang. Heeh. Nah, akhirnya dengar suara saya. Tolong, teriak-teriak. Iya. Akhirnya Apa tukang- teriaknya apa dong? Tolong. Iya. Oh. Nah, akhirnya pintu lift itu bisa kebuka sama bertiga itu. Akhirnya puji Tuhan saya bisa keluar. Dari situlah saya sampai sekarang trauma Bu naik lift. Jadi sekarang memilih jalan Memilih tangga. tangga, iya. Ada aja Bapak. Sebenarnya yang penting bawa HT-nya, jangan lupa. Nah, itu bisa tidak bawa HT, tidak bawa HP ya, tidak bawa apa-apa. Wah, untung masih ada. Ngomong-ngomong saya juga pernah Pak terjebak lift jam 12 malam. Nah, lebih lagi di Belanda. Jadi jangan pernah berpikir kalau kejadian terjebak lift cuma ada di Indonesia ya. Saya itu sekolah di Belanda, tinggal di satu gedung yang memang sudah agak tua. Dan jam 12 malam saya naik lift sendirian pulang dari kerja kan, dan pulang bawa gambar dan sebagainya. Lift saya anjlok Pak, persis di tengah-tengah. Jadi nggak di bawah, nggak di atas, nggak Kalau bisa dibuka dibuka juga, nggak nggak bisa model keluar Bapak, juga. persis di tengah-tengah lantai. Jam 12 malam, sudahlah, saya mau berteriak, capek juga kan kalau berteriak-teriak, percuma juga nggak ada orang yang dengar. Iya. Jadi hari itu belum ada zaman HP itu, kalau sekarang kan selalu kita bawa HP ya kemana-mana. Akhirnya ya udah saya berdoa, sembari kalau saya dengar langkah, saya mulai teriak, Pak, Ibu, tolong gitu. Sekarang saya pencet itu yang alarm juga tidak ada yang datang. Tapi ya sekali Tidur lagi orangnya pakai. selalu ada jalannya. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada orang lewat dan nggak tahu bagaimana dia akalin, dia bisa buka dalam kondisi lift itu separuh. Ternyata orang ini lumayan mahasiswa teknik dan dia punya apa itu, ya pokoknya dia punya trik lah untuk membuka lift itu. Akhirnya ya saya loncat ke dari situ. Tapi sekali lagi ya, lift itu memang lumayan menegangkan. Dimanapun kadang-kadang kita tidak bisa menduga bahwa ada masalah, ada kejadian-kejadian lucu maupun kejadian yang cukup menegangkan, tapi kita bisa berdoa. Dan setiap kali kita berdoa selalu ada jalan. Bahkan di tengah malam saya tahu Tuhan selalu pegang dan Tuhan selalu ada. Dia Tuhan yang menolong di saat apapun. Bapak terjebak lift pagi-pagi, ya
ketika belum ada siapa-siapa, untung masih ada tukang, saya terjebak malam-malam, tengah malam, tapi yang pasti ada Tuhan, sekalipun tidak ada orang. Nah, sekarang ya kita tahulah PK, persembahan kasih ataupun penghasilan daripada seorang security ini nggak banyak. Menghadapi pandemi, menghadapi kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, ini bagaimana menghadapi situasi ekonomi? Anak-anak butuh sekolah, anak-anak butuh ya masa depan. Ini bagaimana, Pak? Ya, puji Tuhan Bu semuanya. Biarpun cukup nggak cukup dibilang secara normal, tapi kita tetap bersyukur, percaya bahwa pasti ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang saya alami selama ini Bu. Mungkin ada kesaksian pas Ada cerita, mepet atau iya. pas anak-anak butuh masuk sekolah atau anak-anak sekarang sudah di mana ya, sudah bekerja atau belum. Nah, ini gimana nih kesaksiannya? Puji Tuhan saya punya anak 2. Yang satu sudah bersuami, ada di Kupang, yang satu masih, Balik ke Kupang. ya, yang satu masih SMP, masih butuh-butuhnya biaya. Wah, iya. Tapi kita percaya bersama istri bahwa berkat itu ada Bu. Pernah nggak Bapak ngalamin gitu kepepet tapi ada jalan keluar dengan cara yang tidak terduga gitu ya? Pernah Ibu. Sama istri bahkan. Ya gimana ceritanya? Ceritanya puji Tuhan Bu, istri juga bikinin punya orang itu Makanan. usaha cilok di rumah. Oh, cilok. Iya, Wah, harusnya tadi bawa kita pesan cilok tadi harusnya ya. Rupanya buat yang mau DM, buat yang mau pesen, nah, Silakan. ternyata istrinya Jualan jualan cilok. Ciloknya polos atau ada rasa-rasa tertentu? ada rasa Ibu, 3 rasa. Oh, ada 3 rasa, apa aja Jadi Pak? jadi malah iklan ini. Ya iklan, nggak apa-apa. Promo, Di sini promo. semua adalah siapa yang berusaha, siapa yang kerja, itu adalah cara kita ya untuk namanya terus menjadi berkat. Amin. Apa aja rasa-rasa? Apa aja rasanya? Rasanya rasa original, Ya, ada rasa yang kayak apa? Tulangan itu Bu. apa itu? Ada 3 rasa pokoknya. Barbecue bukan? Bukan. Apa ini? Aduh, kita juga nggak ngerti ya Bu. Ya ampun Pak, ini istri jualan kok Bapak nggak tahu ini gimana? Istrinya. Harusnya istrinya. meyakinkan semuanya ya. Iya. Dan di situ udah jadi satu tempat Ibu, ada Itu. mie sama sambal juga. Oh jualan juga? Wah, punya orang Bu. Punya orang, cuman istri bikinin aja di rumah. Bikin cilok. Nah, jadi dari orang itu adonan, jadi di rumah istri tinggal buletin aja. Sama mie. Sama mie. Berarti kayak seblak begitu. Iya, sejenis kayak gitu. Maaf nih. Silakan diminum. Wah, luar biasa banget. Berarti istri selain kerja sebagai security di rumah juga jualan makanan gitu, bener ya? Iya. Nah, terus ceritanya gimana? Tadi belum selesai nih Pak ceritanya. Bagaimana Bapak mengalami mujizat Tuhan Mujizat soal tadi, itu keuangan tadi mujizat. di saat kekurangan uang nih ya, lewat tiba-tiba dia yang kasih pesanan cilok atau apa ini? Ceritanya begini Bu, waktu itu maaf ya, kita kurang bayar kontrakan. Iya. Kontrakan itu kan 700 tiap bulan. Nah, kurang nominalnya kita nggak tahu ya. Tiba-tiba bos dari cilok itu tadi ngasih uang ke istri saya. Tepat waktu. Karena sebelumnya istri saya juga berdoa supaya uang kontrakan itu Ada. lengkap lah istilahnya. Tiba-tiba siangnya atau paginya saya nggak tahu. Saya juga nggak dikasih tahu. Tiba-tiba saya dikasih tahu, Pak, uang kontrakan udah Lengkap. ada, udah ada. Tadi ada Bos yang kasih. bos kasih. Oh ya udah, puji Tuhan. Jadi yang penting kita itu berserah kepada Tuhan, pasti ada aja Bu.
berdoa dan berharap Iya. dan bekerja ya. Dan tepat Selalu- waktu kalau Tuhan nolong. Iya, selalu jalan dan selalu tepat waktu. Iya. Walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya, Iya. kelihatannya mepet ya. Kadang mepet dan kadang kita nggak percaya. Iya. Bisa ketutup atau enggak nih Iya, gitu ya. bisa ketutup apa enggak, atau kita udah bingung lah pikiran kita. Tapi itulah mujizat Tuhan itu. Kita cut dulu, nanti habis ini baru dengar yang lebih seru lagi dari Ibu ya. Kita tunggu kesaksiannya. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur Akur. dong. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, menjadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu mengulang untuk menjadi hebat. Raih yang kau seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau, hanya perlu mengulang untuk menjadi hebat. Raih yang kau seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Inilah MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kita masih dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tadi mereka sempat cerita-cerita bahwa ada cerita yang sangat lucu ya. Ternyata nggak cuma dia bilang menjaga sekolah, kadang juga bosen, jenuh ya. Karena kan jaga shiftnya 12 jam gitu ya. Iya. Kalau nggak ada kerjaan apa-apa, ya bosen juga gitu kan. Kadang kontrol. Tapi ternyata ada cerita-cerita yang lucu-lucu dan menarik-menarik yang ternyata tidak pernah kita bayangkan itu juga dialami oleh orang-orang yang menjaga dan bekerja sebagai security, dan itu sangat menarik sekali gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ria ya, Ibu Iya. Ria. Ibu Ria belum cerita nih. Belum cerita nih, belum bagaimana cukup cerita pengalamannya, panjang. bagaimana juga menghadapi kesulitan keuangan, Betul. bagaimana juga nangkep anak yang nakal-nakal. Ini semua belum diceritain. Benar. Nah, mau cerita yang mana dulu nih? Mau cerita yang mana dulu? Soal Yang keuangan mana? atau ada yang pernah nangkep anak nih? Nangkep anak ya bisa. Nangkep anak. Nangkep anak dulu ya. Iya. Nangkep anak dulu, boleh. Waktu itu ada anak SMP, SMA gitu. Dia pengen keluar main, keluar dari sekolah gitu. Area sekolah. Area Itu jam sekolah? Jam sekolah jam Oh, 9. oke. setengah Oh, 10 belum gitu. pulang. Istirahat jadi. Dia mau keluar, mau kemana? Mau jajan keluar, nggak boleh. Boleh Bu, mas sana? Nggak boleh. Terus dia balik lagi ke sana tuh, balik ke belakang. Oh, pintunya Belakang- banyak, jadi belakang coba-coba. sekolah. Nggak tahu dari sana lompat ke belakang TK. Lompat pagar. Lompat pagar, SMP, SMA itu. Ituin. Pelang ketahuan, nama kamu siapa? Wali kelasnya siapa?
Gitu. Saya catat, saya itu hubungin wali kelasnya. Aduh. Saya laporin ke kelas. Pernah ada yang sempat lolos nggak kalau kabur gitu? Ada juga ya mungkin ya. Ada, tapi kita kejar. Waduh. Kita kejar, langsung kita kejar. Melawan mereka kan susah ya. Mereka masih muda, kita kan udah ada umur ya kadang-kadang ya. Kejar-kejaran tuh sampai keluar sekolah. Iya, sampai keluar sekolah. Sampai ke Ganggang. Ya ampun. Pernah nggak Bu dicari anaknya kemana terus taunya ngerokok di pojokan atau di mana, itu pernah kejadian seperti itu? pernah ada di pojokan belakang SMP, SMA ada kepenternan situ dicariin. Anak SMP, SMA, anak SMA. Dicariin, udah kagak, kemana gak ada, nggak tahu ada di situ dia. Gitu. Ngapain? Ngerokok Bu. Yang saya lihat aja, panggil pakai itu, ke HT. Anaknya ada di sini nih, gitu. Coba dong danduk ke sini, saya gitu. Saya panggil danduk baru Pak. Ada anaknya di belakang SMP SMA. Saya panggil danduk. Waduh. Satpam itu luar biasa ya. Katanya dengar-dengar ibu pernah mengalami ada anak bawa tongkat ngejar-ngejar orang dan sebagainya berkelahi. Nah itu gimana itu? Iya, bilang gimana caranya gitu. Saya juga kejar-kejaran. Tolong berhenti. Dipalangin tuh apa ini? Tiangnya gitu, portal. Tapi kan bisa melusuk Bu ke bawah. Bisa lolos kan? Portal juga bisa diloncatin kan? Iya, nekat nih. Aduh. Ya itu Tapi pekerja. Bu Ria ini termasuk galak. Oh termasuk galak. Kalau Bapak termasuk baik nih. Baik ya Bapak. Setengah Bu. Setengah. Tergantung yang dihadapin malah. Nah katanya Bapak itu kan juga mengawasi anak-anak kebutuhan khusus. Iya. Waktu itu gimana nih menghadapi anak kebutuhan khusus? Tingkahnya gimana ini? Ya tingkahnya kemana-mana Bu kalau. Ya yang maksudnya kemana-mana ini gimana Pak? Coba aja cerita. Pelincah, Anak banyak yang apa tidak ini? tahu nih. Ya joget-joget ya, kadang-kadang dia ngomong-ngomong sendiri, kadang-kadang kabur ke sana. Terus kalau ditangkap mau? Ditangkap marah Kalau- bukan Kalau biasanya. anak kebutuhan khusus kan ditangkap nggak bisa. Marah, iya. Marah Ibu. Iya. Dipukulin Bapak. Enggak, ya kadang-kadang gini-gini doang. Tapi kan udah resiko kita Bu. Pasang badan juga ya. Pasang badan. Disitulah kita diuji kesabaran. Dan ya dianggapnya sebagai variasi kehidupan ya. Nah itu juga adalah sebuah upah besar. Gak banyak orang yang mau untuk mengurusi anak-anak kebutuhan khusus. Tapi kan mereka itu namanya saja kebutuhan khusus. Jadi artinya mereka butuh disayang lebih, mereka butuh kesabaran lebih, mereka butuh ya untuk kita tolong lebih lagi. Nah kalau Ibu tadi belum cerita nih bagaimana menghadapi dan mengatur keuangan. Ya, Mam. Emang di tempat kerja saya PK nggak seberapa ya, Mam ya. Tapi harus ada cara kita cari sampingan ke sana kemari. Ya, puji Tuhan saya ada inisiatif untuk ngojek, Mam. Oh, jadi selain jadi satpam juga ngojek. Ngojek, Mam. Wah, luar biasa nih. Di antara orang tua murid dan sebagainya sudah terkenal juga nih. Terkenal, Mam. Nah, ini jadi Minta lumayan. tolong dong anterin anak saya. Tolong dong anterin anak saya, Bu, begitu. Nah. Siap, ada saya gitu. Wah, luar biasa ini Ibu. Sangat gagah perkasa. Udah capek loh satpam Masak. masih ngojek. Nah, terus di rumah jadi masih sempat masak nggak ini? Masak nasi aja, Mam. Oh, terus makanan? Nah, tinggal beli lauk aja, lauk matang. Beli ya. Iya, beli. beli lauk matang. Iya. Di rumah Multifungsi, anak Bu. berapa ini Bu? Anak 2, Mam. Usia? Yang satu udah kerja, yang satu kelas 4 SD. Wow. Setiap hari masih bawa siapin bekal. Iya, harus bawain bekal buat anak yang kerja. Yang di sini juga, ikut juga saya juga yang kecil. Oh, ikut sekalian sekolah. Iya. Kalau suami? Almarhum. Mam. Udah almarhum. Tapi luar biasa ini single parent ya, dan tetap berjuang, tidak pernah mengenal lelah. Bayangin ada kerja satpam 12 jam, tambah lagi ojek, ya, masih tambah masak. lagi masak, Belum kalau yang beresin bulet-bulet. rumah, ya. Seringkali ada banyak orang beralasan dan mengeluh. Seringkali banyak orang berpikir bahwa hidup ini ya selalu harus ada fasilitas. Tapi ada orang-orang seperti mereka yang lebih banyak menghadapi dengan iman, menghadapi dengan kerja keras, menghadapi dengan ucapan syukur, dan selalu ada jalan. Bahkan di saat keadaan sangat menghimpit,
tetap ada jalan pertolongan Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa beberapa orang tidak mengalami pertolongan? Karena mereka lebih menyerah sebelum berusaha. Tadi diceritakan bagaimana kerja dulu dan tidak tahu caranya gimana ya. Tiba-tiba uangnya datang. Nah, ibu pernah mengalami nggak tiba-tiba tidak diduga ada pertolongan? Ada, Mam. Yuk, gimana nih ceritanya? Pas anak saya mau masuk sekolah SMK itu mesti ada uang 2.900.000. Saya pikir dari mana ya gitu. Apa saya pinjam sana pinjam sini ya. Terus di mana? Maka saya inisiatif ke finance gitu. Harus ada 1.900.000 gitu ya. Nah, dari situ saya ke atas itu minta maaf Mam, saya izin kasbon dulu untuk ini karena anak saya mau sekolah harus ada dana segini gitu. Puji Tuhan Mam, Ibu untuk sekolah anaknya, iya Mam. Ya udah langsung pimpinan saya Bu gitu. Pimpinan Ibu siapa? Dicatat. Nah, minta memo Bu dari pimpinan gitu. Tanda tangan baru saya pimpinan dulu langsung ke atas lagi. Dari pimpinan tanda tanganin. Pertolongan sama finance Mam. Selalu ada jalan yang kita tidak pernah duga ya. Ya, Mam. Tuhan selalu menolong, membuka jalan sampai anak sekarang sudah bisa kerja. Amin. Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin lewat pemimpin atau lewat orang yang kita tidak kenal juga bisa, Tuhan selalu memberi. Tuhan selalu menjaga setiap anak-anaknya. Nah, apa ini ya yang menjadi penyemangat ibu sama bapak, ya Kan tiap hari bertahun-tahun kerja nih. rutinitas bertahun-tahun gitu ya. Ada enggak slogan atau prinsip atau misalnya ya tekad gitu ya untuk membuat tetap semangat? Yang semangat anak-anak saya Mam. Ya, saya harus semangat buat anak-anak saya. Bagaimanapun itu anak saya harus Semuanya pintar, harus ya, jadi, harus jadi. semuanya harus bisa sekolah ya. Nah, kalau bapak ini apa semangatnya? Semangat saya pertama anak, yang kedua istri, yang ketiga pekerjaan. Itu slogan ya. Iya. Jadi urusan anak nomor 1, nomor 2 istri, Istri. wah nomor 3 pekerjaan. Pekerjaan. Wah luar biasa ini. Semuanya bertekad menyelesaikan dan bertanggung jawab dan tekun. Ya tidak gampang ya bertahun-tahun mengerjakan ini, harus dengan setiap hari. Nah, apalagi ditambah ada anak-anak kebutuhan khusus yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin ada yang nangis, ada yang ngeludah sembarangan. Ya, wah. Ada yang naruh Luar makanan biasa. kemana, Apa? naruh makanannya di mana, Oh dia gitu cari ya. kemana. Terus bapak yang mesti cari. Iya, ada yang kadang-kadang ada yang titip barang, Makanan. Iya. Ada yang ngelempar sampah dari lantai 3. barang siapa iya, yang Mam. ngambil, terus kita malah yang ditanyain, kan ada juga kayak gitu. Wah. Iya itu suka duka yang banyak orang tidak tahu. Jadi jangan suka titip makanan dan barang ke satpam ya. Karena Kasihan kasihan mereka. satpamnya nanti yang ditanyain ya. Padahal dia titip sembarangan ya Pak ya. Iya. Nah terus yang lebih lagi mengerikan, lempar sampah dari atas. Iya. Itu Tapi gak ketahuan ya siapa ya? Karena itu anak itu juga berkebutuhan khusus. Di lantai 3 SD. Jadi atas dia kurak, suara apaan tuh saya gitu. Saya lari, suara apaan? Itu Mam kata itu si Hans kata gitu. Oh dia yang itu kata gitu. Itu maaf Mam anak berkebutuhan khusus. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya langsung itu Mesti dibersihin. beresin. Iya. Wah kalau sudah begitu jadi cleaning service juga ya, terpaksa ya. Luar biasa. Nah, mungkin mau nanya nih, tadi kan ceritanya kan gini ya, wah ini 10 tahun udah perjalanan panjang, motivasinya ternyata kan keluarganya, anaknya. Pernah nggak sempet tanya ke anaknya gitu, maksudnya kayak, pernah nggak sih kalian berpikir kayak orang tua kalian ini sekuritas malu nggak? Atau misalkan kalau Harusnya teman-teman bangga ya. teman-teman nanya gitu, kalian jawabnya gimana gitu? Mungkin dari bapak atau ibu, bapak dulu lah. Ya kalau bagi anak saya nggak ada rasa malu sih. Wah hebat. Yang penting orang tua itu bekerja dan punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Daripada bapakku nganggur gitu Justru ya. saya bangga menjadi security itu. Wow. Kalau anak ibu gimana Bu? Kalau anak saya sih nggak masalah Mam. Katanya mamanya
Wonder Woman. Nah, Wanita yang kuat. Ya, banyak anak-anak yang tidak pernah menghargai orang tuanya. Seberapapun perjuangan orang tuanya, mereka anggap itu sebagai sebuah rutinitas dan sebuah keharusan. Tetapi kalau kita tahu ada begitu banyak korban, ada begitu banyak penderitaan yang harus mereka tanggung. Luka demi luka dan pengorbanan demi pengorbanan yang mungkin banyak anak-anak tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tidak pernah berkata pujian untuk orang tua mereka. Tapi ini anak-anak yang luar biasa karena mereka berkata ibunya Wonder Woman. Bahkan bangga banget sama Bahkan papa. bangga dengan bapaknya. Keren. Saya berharap bahwa lewat ini anak-anak yang melihat kalau sudah lama tidak bilang terima kasih sama papa mama, mari bilang terima kasih. Ucapkan pujian karena mereka adalah orang yang sangat-sangat berkorban, memberikan sangat banyak. Ada banyak perjuangan kerja yang mereka harus lewati. Nah, Bapak dan Ibu ini sudah setia sekian lama. Ya. Adakah satu kali misalnya itu merasa jenuh dan kemudian saya udah pengen coba lah ya Yang lain lah. pekerjaan lain gitu ya. Ini udah 20 tahun loh. Yang ini Ibu mungkin juga sudah lama ya. Pernah nggak nyoba pekerjaan lain? Waktu itu sempat saya jenuh juga dan sempat juga mau keluar, Mam, Iya. gitu. Terus pas saya udah terima gini. Ini apa nih kata gitu. Gini Bu, ini dari ini kata gitu. Ah, nggak jadi nah, Mam. Ini lebih dari pengeluaran saya gituin aja. Ini dari pengeluaran saya. Terus emangnya kamu mau berapa? Lebih dari ini, Mam, kata gitu ya. Oh, Ibu harus ketemu ini gitu ya. Nah, saya ketemu pemimpin, Mam. Kata pemimpin itu malahan, kamu nakal ya. Digituin doang, Mam. Kamu nakal ya. Kamu mau terus apa lanjut? Saya mau terus, Mam. Saya gituin. Saya nggak jadi. Di sini bukannya apa-apa. Di sini makin berkembang namanya sekolah berkembang terus, Mam. Tadi kata Bapak ya, Ibu ini ya dari SD, SMP ya, TK, terus-terusan TK ya, wah terus Nggak naik ini. kelas, Bu. Nggak naik kelas ya kadang-kadang ya, nggak naik kelas kadang-kadang ya. Anaknya naik kelas. Malah justru kesalip sama saya. Oh itu. Saya udah di MVP. Udah full kelasnya Udah STT. sekolah. Kayak naik kelas ya. tapi kelas. tapi jangan pernah lulus, Bu, saya di STT. Wah jangan pernah lulus ya maksudnya terus jadi satpam. Wah, luar biasa. Ya Bapak Ibu tadi Ibu berkata bahwa pada saat dia mau keluar sudah pengen keluar ya. Tetapi diingatkan lagi dengan pemimpin, dengan orang-orang sekitar bahwa ini adalah pelayanan. Ini adalah sebuah pengabdian. Ini adalah pekerjaan yang sangat menolong banyak orang. Seringkali kita lebih minta cari cara yang jalan yang gampang. Yang mungkin kita berkata yang lebih enak. Duduk-duduk di ruangan ber-AC, tidak kepanasan seperti satpam. Ya, kemudian pekerjaannya ringan, tidak harus mengejar anak, tidak harus bersihin dari cleaning service, tidak harus berurusan ya dengan orang tua yang marah-marah. Tapi sekali lagi, Ibu ini memilih karena ini adalah sebuah pelayanan. Ini adalah sebuah pengabdian. Ini adalah sebuah ya tanda cinta dia buat Tuhan dan buat banyak orang di sekelilingnya. Nah, tapi Bapak tadi bilang ya jenuh tuh sering juga. Nah, Bapak ini pernah enggak? Walaupun dia sudah bilang ya, jangan sampai saya keluar. Artinya sampai akhir tetap satpam. Nah, ya, tetap security, tetap orang yang berani berkorban buat banyak orang lain. Tapi pasti kan ada masa jenuh. Terus pernah nyoba pekerjaan lain nggak? Nggak pernah, Ibu. Nggak pernah. Nggak. Wah, ajaib sekali nih. Terbesit pun nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Nih, Karena luar biasa. saya, bagi pribadi saya, bersama istri, nyaman. Nyamannya dikelilingi sama orang-orang yang Saling mendukung kami sebagai security, ya mendukung secara doa mungkin, Bu. Kalau di pekerjaan lain belum tentu, Bu. Luar biasa. Biarpun PK mungkin lebih bagus, Iya. lebih enak lah, fasilitas apa-apa lebih terjamin, tapi itu tidak terjamin buat saya. Wah, ini luar biasa sekali. Mereka memilih situasi dan lingkungan yang mendukung. Ya, ada banyak orang yang berkata lebih enak jadi satpam misalnya atau security di pub, gajinya gede loh ya, ya.
Biasanya itu kan kalau sudah security di pub, di night club, di tempat-tempat malam seperti itu kan. Ya perusahaan elit lah Bu. Perusahaan elit ya. Itu juga wah fasilitasnya menjamin. Iya. Tapi Bapak ini berkata dia memilih sebuah lingkungan sekolah Kristen yang saling mendoakan. Di mana beliau bisa dijamin, dikuatkan, disemangati pada saat mereka lemah. Dan Bapak ini bahkan bersyukur saja. Walaupun kondisi dan PK mungkin di bawah rata-rata. Tapi sekali lagi bersyukur, kenikmatan, damai sejahtera itu pilihan. Apakah kita memilih untuk selalu marah, selalu tidak puas. Kita memilih untuk selalu membandingkan dengan orang lain. Dan selalu kecewa dengan Tuhan dan kecewa dengan pemimpin. Tapi kita juga bisa memilih seperti mereka yang selalu bersyukur. Menghadapi semua tantangan dengan sebuah senyuman manis dan sebuah kesempatan. Pernah enggak ibu dan bapak ini kehilangan kesabaran sampai teriak misalnya gitu ya, atau sampai pengen mukul anak atau orang tua murid, itu pernah enggak nih satu masa atau satu saat? Pernah Mam, waktu itu ada orang tua murid susah diatur, saya bilang, Pak maaf Pak, parkir yang bener Pak, jangan di sini, Pak anak-anak keluar gitu. Iya. Diem aja Miss. Nah, Pak maaf Pak, digeser dulu ya tuh motornya, diem aja Miss. Pak gini aja Pak, Bapak kan sini nggak bayar. Kalau Mbak ini, Bapak di luar aja. Saya langsung cetos sih Miss, dia malu Miss, akhirnya keluar di luar, dia parkir di luar. Iya. Wah luar biasa. Ternyata punya ide juga ya. Soal parkir aja bisa bikin panas ya. Iya, Mama. Disuruh geser sedikit nggak mau. Nggak mau dia, Mama. Disuruh sedikit parkir dengan benar nggak Iya, mau. nggak mau juga. Terpaksa saya keluarin Mam. Kekekaran saya keluarin. Waduh. Katanya Bapak bilang ibunya terkenal galak ya, lumayan ya. Emang galak Bu. Oh memang galak. Tapi galaknya galak bener. Galak yang benar, bagus. Kalau Bapak pernah nggak sampai itu, wah emosi nih, ini orang Kupang ini kalau emosi kayak apa ini? Ya pernah sih Bu. Nah kapan itu Pak? Ya belum lama sih sebenarnya. Oh iya cerita. Apa nih? Gimana? Iya ada seseorang lah yang di sini udah waktu itu pada hari Sabtu Bu. Kan ibadah banyak. Pak jangan di sini Pak. Ini parkiran pemimpin. Pemimpinnya nggak datang. Saya lebih tahu kata dia gitu. Nggak bakalan datang. Bapak mau tanggung jawab? Saya bilang gitu. Iya saya tanggung jawab. Oh yaudah silakan. Tapi nanti kalau saya ditanyain, saya cuma nunjuk Bapak. Tuh. Lebih galakan dia daripada kita. Aduh. Tapi banyak itu pasti bermacam banyak. karakter Bu. Iya bermacam. Ya tapi itu adalah ujian ya. Iya. Menurut saya. Kita mau balas marah nggak bakalan selesai Bu. Betul. Kita percuma ya kita marah. Tapi padahal orang itu bekerja di sini juga ya kan. Kok nggak sadar-sadar saya bilang. Rupanya komunikasi dan juga skill untuk berhubungan sangat diperlukan untuk para security. Mereka menghadapi beraneka ragam orang dan mereka menghadapi dari yang paling galak, susah diatur, mereka yang sok tahu, mereka yang pemarah, mereka juga yang manis, semuanya bercampur di dalam hidup mereka. Dan banyak orang berpikir ini adalah pekerjaan mudah, yang penting tinggal atur sana atur sini. Ternyata ini pekerjaan yang sangat kompleks, pekerjaan yang menghadapi beribu-ribu manusia dengan segala macam cara, kebutuhan, kepentingan dan juga kelemahan. Mari kita bersyukur. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah dengan istri atau dengan 3-4 orang di sekeliling saudara. Mungkin sedang menghadapi pemimpin yang mungkin mempersulit keadaan kita. Tetap bersyukur. Karena dikatakan tadi marah tidak ada gunanya. Tetapi mari hadapi dengan doa, hadapi dengan keramahan, hadapi juga dengan ketegasan, hadapi dengan kebenaran. Ini adalah sebuah kesaksian menghadapi beribu-ribu orang, tapi mereka tetap setia. Dan juga sudah bertahun-tahun menghadapinya, luar biasa sekali. Kita di ujung nih, daripada semuanya, mungkin Bapak dan Ibu
bisa beri pesan-pesan. statement ya, misalnya statement itu bilang gini, ya kalau parkir ya dengerin security atau apalah pesannya ya, atau misalnya orang tua murid jangan suka tin 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 misalnya ya, klakson ya, anak-anak jangan suka kabur, jangan suka ngerokok misalnya di pekarangan sekolah. Nah apa nih pesan buat yang mendengar? Cerita nanti dari security, pesan dari security. Terakhir nih Pak, sudah mau habis. Pesan dari saya, jangan menganggap pekerjaan security itu ringan, karena banyak tantangannya. Wah, dari Ibu? Pesan dari saya supaya orang tua murid tahu saya harus disiplin dan harus mengikuti aturan. Ya, dimanapun security tidak memakai wewenangnya untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu mari dengarkan mereka, mari hargai mereka, mari untuk bersama-sama tertib dan teratur supaya kita lebih diberkati. Sekali lagi nih, mereka ada 2 orang yang sangat luar biasa. Mereka menjadi security sama bertahun-tahun, mereka setia, mereka benar-benar orang yang menjaga satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menghargai setiap pekerjaan mereka, karena mereka bekerja dengan sangat luar biasa sama seperti kita semua. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta.